Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Salamah dengan NIM 2321800668. Saya dari kelas 3B, Prodi VG SD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, jadi di sini saya akan melakukan pengajaran model pembelajaran kooperatif TPS atau Think Pair Share. Materi kelas 4 SD, yaitu tentang norma dalam adat istiadat di daerahku. Nah, tugas ini untuk memenuhi mata kuliah strategi pembelajaran. Mari kita saksikan videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana keadaan kalian hari ini? Apakah sehat? Sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ketua kelasnya siapa di sini? Baik, Kak Iwa, silakan berdoa terlebih dahulu. Marilah sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Dan nanti kalau yang Ibu panggil, kalian bilang hadir. Rizky Dwi, hadir. Titi Nurrohmah, hadir. Wahyu Sujaningsih, hadir. Salma Yasmin, hadir. Mustika Nindwa, hadir. Ana Pertiwi, hadir. Febrian Hinda, hadir. Alif, sakit Bu. Oh sakit. Sakit apa ya? Ada yang tahu? Sakit pusing Bu. Baik, mari kita doakan teman kita yang bernama Alif itu agar cepat diberi
Nah, jadi di sini kan ada 4 norma, tapi di sini Ibu akan menjelaskan norma adat yang terakhir. Nah, norma adat di daerahku. Nah, norma adat yang ada di daerah kalian merupakan aturan atau kebiasaan serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah tersebut. Norma ini berbeda di setiap daerah karena dipengaruhi oleh budaya, kepercayaan, sejarah, dan tempat. Jadi di setiap wilayah itu berbeda ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Makassar, Jawa Barat itu beda-beda. Nah, contoh norma adat istiadat di daerah kita pasti ada di norma. Misalnya nih ada upacara adat yaitu pelaksanaan ritual seperti pernikahan adat, upacara kelahiran atau kematian yang memiliki aturan khusus. Biasanya yang nama tentang kematian itu seperti tahlilan. Tahlilan, kalian tahu nggak tahlilan itu seperti apa? Ya itu seperti yang 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Nah, lalu yang kedua ada tradisi gotong royong. Nah, kebiasaan saling membantu dalam membangun rumah, acara adat, atau kegiatan sosial lainnya. Jadi tradisi gotong royong itu seperti kita bekerja sama membersihkan selokan, membersihkan daerah lapangan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada tata cara berpakaian. Yang pakaian adat yang digunakan dalam acara tertentu sesuai dengan norma yang berlaku. Biasanya orang Jawa Tengah atau Jogja itu pakai pakaian adatnya apa? Ada yang tahu? Kebaya. Ya betul, kebaya. Terus kalau misalnya di acara-acara kondangan itu biasanya mereka pakai apa? Batik. Ya. Lalu yang keempat ada penghormatan kepada leluhur, yaitu melalui upacara atau persembahan tertentu. Biasanya kan sering ada sesajen yang isinya ada bunga,
Apa itu adakah nama di daerahmu? Nama adat, misalnya seperti Daksiten atau apa? Ada nggak? Seperti misalnya norma adat budaya, misalnya kan seperti itu bukan wayang. Nah, di daerah kamu ada nggak? Kalau ada wayang, pentas seni gamelan. Ya, itu juga termasuk norma adat. Nah, selanjutnya yaitu aktivitas kelompok. Nah, ini tuh kalian harus membentuk 3 kelompok, jadi berpasangan, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Lalu tugas kalian adalah mengidentifikasi norma adat yang ada di daerah masing-masing. Berikan contohnya. Nah, di daerah kalian itu ada norma adat apa aja, kayak kekuatan atau pertunjukan seni gamelan atau apa, nanti kalian minimal berapa ya? 2. Gak usah banyak-banyak. Nanti dipresentasikan pada depan. Ini ibu bagi AKBD-nya ya. Kalian mau di kelompoknya ibu pilih ini 2, terus kedua, lalu ini 3 belakang. Two thousand years later. Bagaimana, ada yang sudah menemukan? Ada yang sudah menemukan? 2 aja yang nggak usah banyak-banyak. Kalau mau lebih juga nggak apa-apa. Jadi ada yang udah? Sudah. Baik, kelompoknya Mbak Ayu, silakan maju depan untuk mempresentasikan semuanya. Jadi norma adat yang ada di daerah kami yaitu ada ruatan, terus pagelaran wayang dan Daksiten. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan. Lanjut ke kelompok selanjutnya, ada yang sudah? Baik, kelompoknya Mbak Titi, silakan maju depan. Wayang jawabannya adalah lirik dan batik, andalan atau menghasilkan makam leluhur. Ya, betul. Itu bisa juga. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Titi dan Mbak Salma. Lalu untuk kelompok terakhir, yaitu kelompoknya Mbak Ana dan Mbak Rizky, silakan maju depan. Ya, betul. Sekali ya, kepada dari 2, beri tepuk tangan. Nah, kita kan sudah mempelajari tentang norma-norma yang ada di daerah kalian.
Nah, biasanya di setiap desa itu ada ya. Nah, lalu ada lurik dan juga batik. Itu merupakan pakaian adat yang ada di daerah Jawa Tengah, begitu juga dengan kebaya. Nah, mungkin itu saja jawabannya. Apakah sudah cukup, Mbak Ana? Baik, selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Nah, coba kesimpulannya dibacakan oleh Kak Ayu. Baca kesimpulan. Norma adat adalah aturan, kebiasaan, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat untuk menciptakan harmoni sosial, melestarikan budaya lokal, dan memperkuat identitas suatu komunitas. Norma ini berfungsi sebagai panduan moral dan perilaku, membantu menjaga keteraturan solidaritas serta keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Melalui penerapan dan pelestarian norma adat, kita tidak hanya menghormati nilai-nilai luhur, tapi juga memastikan budaya tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Oleh karena itu, memahami dan mengamalkan norma adat adalah bagian penting dari upaya melestarikan keadaan baru. Perkembangan budaya. Baik, terima kasih Kak Ayu. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan untuk materi hari ini. Untuk pekerjaan kalian di rumah, jangan lupa kalian mengerjakan buku modul halaman 31 ya. Kalian dikerjakan yang bagian pengayaan nomor 1 sampai 5. Kalau untuk hari Rabu diharap dikumpulkan tepat waktu. Jangan ada yang mengerjakan pagi hari di kelas. Jangan dulu. Oke, mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa